Salam sejahtera, salam sehat, Tuhan bersama dengan kita. Firman kehidupan hari ini Sabtu 19 Maret 2022. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. 2 Korintus 1 ayat 20. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penggenapan semua janji Allah ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah memenuhi semua janji Allah kepada umat manusia. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada Ia. Itu kita tahu dalam 2 Korintus 1 ayat 19. Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus pasti menepati semua yang telah diucapkannya. Karena Yesus adalah penggenapan daripada janji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa orang setia? Mengapa orang sabar? Mengapa orang tekun? Menunggu sesuatu apalagi dari seseorang yang terpercaya dan dipercaya. Tentu karena ada sebuah ungkapan janji, ada yang dijanjikan, dan sungguh Dia tidak akan mengecewakan atau mengingkari janjinya. Demikian juga hal mengenai apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Tentu Allah tidak akan mengingkari dan tidak akan menunda-nunda apa yang sudah dijanjikan. Itulah sifat Allah menjadi jaminan bagi orang percaya. Sekali dikatakan Ia, pasti Ia. Dia iakan apa yang sudah dijanjikan. Hal itulah yang kita aminkan dan iakan dalam firman kehidupan pagi hari ini. Karena itu ada dua hal yang penting yang kita aminkan dan iakan dari nas ini. Yang pertama, saudara-saudara, Kristus adalah Ia. Kata Ia menunjukkan sikap positif Yesus terhadap semua karya dan janji Allah. Ya, Dialah penggenapan semua apa yang dinubuatkan para nabi dan janji Allah. Ya, sikap ini sebagaimana Paulus mengungkapkan hal ini kepada jemaat Korintus. Ya, ini nyata dalam diri Yesus Kristus. Bagaimana Yesus komit dan konsisten. Bagaimana Yesus konsekuen menerapkan dan menjalankan secara konkret sikap positif dalam hidupnya sendiri. Karena Dia adalah penggenapan akan janji Allah di dalam Yesus. Hal seperti inilah yang kita lihat sudah jelas dan dikatakan. Dan seperti inilah yang menjadi titik awal apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Sekali Yesus dikatakan Ia, berarti Ia akan menyatakannya itu. Di saat itulah kita harus mengambil keputusan kalau saudara-saudara ada masalah yang kita hadapi. Hal seperti ini juga kalau saudara-saudara mungkin diperhadapkan kepada suatu hal. Tapi harus kita lakukan. Dalam hal inilah hidup Yesus salah satu titik kritis tersebut adalah ketika Ia berada di Taman Getsemane. Bahwa tiba-tiba Ia melihat serombongan orang yang bersenjata yang dipimpin oleh muridnya sendiri yaitu Judas Iskariot datang untuk menangkap dirinya. Di situ Yesus berada pada sebuah titik yang akan mengawali seluruh perjalanan penderitaan awal Via Dolorosa. Penderitaan yang panjang, yang pahit harus dijalani dan memang dikatakan Ia harus menjalaninya. Maka Yesus mengambil keputusan Ia dan tidak untuk melarikan diri dari kenyataan yang harus Dia tanggung sendiri. Ia tidak tawar hati dan menawarkan jalan kompromi, tetapi siap menjalaninya. Ia tidak melarikan diri. Ia juga tidak menempuh jalan kompromi. Ia selalu bersikap positif akan apa yang terjadi. Maka dalam Injil Matius yang Yesus lakukan adalah mendatangi murid-muridnya dan berkata, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia menyerahkan aku sudah dekat.
Matius 26 ayat 45 sampai 46. Siap dan bersedia menghadapi situasi yang amat krisis. Penderitaan terhadap dirinya yaitu pengkhianatan yang menyakitkan dari salah satu muridnya juga, yaitu Judas. Tetapi Yesus justru bersikap positif. Ia tidak lari dari kenyataan yang harus dihadapi. Sikap Yesus itulah benar-benar membuktikan bahwa dirinya adalah Ia adalah Tuhan, Ia adalah anak Allah, dan Ia adalah penggenapan semua janji Allah. Janji Allah terpenuhi dalam dirinya dan digenapi melalui Dia. Hal yang kedua, saudara-saudara, dikatakan Kristus adalah Amin. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus sendiri disebutkan Amin. Gelar atau sebutan itu diberikan sendiri yang berarti saksi yang benar dan setia. Maka kata Amin juga sering dipakai sebagai penutup doa. Jika di dalam doa kata amin itu berarti apa? Allah pasti mendengarkan doa ini. Kita mengaminkan janji Allah sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Maka kita mengatakan amin. Berarti untuk memuliakan Allah. Itulah bahagian kita. Kita menghidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari janji Allah, ya dan amin. Janji Allah kita iakan, janji Allah kita aminkan dalam kehidupan kita. Karena saat Ia berjanji, Ia sudah bersumpah dalam dirinya sendiri, bukan demi orang lain. Karena itu saudara-saudara, kita bersumpah atas nama Tuhan, artinya tidak ada yang tidak bisa percaya kepada Tuhan selain daripada dari hati kita mengaminkan dan mengiyakan. Maka Tuhan setuju dengan dirinya sendiri dan tidak bertentangan dengan sifatnya yang ilahi, keilahiannya, kekalalnya nyata di dalam Yesus Kristus, ya dan amin. Karena itu Ia bersumpah atas nama dirinya sendiri dan pasti digenapinya. Maka kata amin, ya berarti menyatukan dirinya dengan kita, dengan Kristus. Maka kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Kristus sudah menyatukan dirinya dengan kita. Kita menyambut dengan percaya dan mempercayainya. Maka kata amin juga berarti kesetiaan Kristus pada umatnya. Allah setia meskipun kita tidak setia. Kita kerjakan apa yang menjadi tidak kerjaan kita yang tidak seturut dengan apa yang dikatakan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup yang kita hadapi, tentu kita bersama dengan Kristus. Maka apa yang dikatakan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kita sudah dimampukan dan hidup di dalam Kristus. Sebagaimana dalam Roma 8 ayat 31-39. Hanya dengan bersama dengan Tuhan kita kuat, kita mampu berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Efesus 4 ayat 13. Karena itu bagian kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena Kristus adalah Ia dan amin. Tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan, dalam pergumulan, masalah kehidupan yang kita hadapi, bahwa kita mempercayakan diri kita kepada Kristus Yesus. Maka dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kesaksian di dalam rumah Tuhan, maka kita sehati, sepikir, satu kasih, satu tujuan, memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima janji dari Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Allah Yesus Kristus ya dan amin, dan bersama dengan kita sebagaimana dikatakan Immanuel. Maka jika iya, maka kita tiada keraguan tentang semua yang telah dijanjikan kepada kita. Yakinlah Allah yang berjanji akan menggenapi apa yang dijanjikannya. Kita yakin dan percaya bahwa semua itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah bimbang, jangan pernah meragukan apa yang dijanjikan Allah. Sebab apa yang sudah dinyatakan Allah, dan itu akan digenapinya dalam kehidupan kita.
Percayalah, Kristus ya dan amin. Aminkanlah itu, yakanlah itu dalam iman kepercayaanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh indah firman Tuhan yang mengingatkan kami. Kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan apa yang Tuhan janjikan. Bahwa Kristus ya dan amin. Maka kami yakan dan kami aminkan dalam kehidupan kami. Bahwa Kristus ada di dalam kami dan kami di dalam Kristus. Dan itulah menjadi sumber kekuatan dan sukacita kami. Bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Karena itu kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami pergumulkan, apapun masalah yang kami hadapi, bahwa kami aminkan dan iakan bahwa Tuhan akan bersama dan menolong kami. Sehingga kami mampu berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan. Karena Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah kami iakan dan kami aminkan semua janji-janji penyertaan Tuhan yang Tuhan genapi di dalam Kristus Yesus yang kami imani. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, supaya kami tetap hidup di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Salam sehat. Tuhan beserta dengan kita. Jangan lupa prokes. Tuhan memberkati. Amin.